Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope all of you are happy and ready to learn English today. Ya, anak-anak, today I'm going to talk about what you had done last week. Jadi kemarin hari Jumat ya lebih tepatnya, you have already done midterm semester test atau ujian PTS. Kalian sudah mengerjakan ujian PTS bahasa Inggris hari Jumat kemarin. Dan hari ini saya akan membahas ujian tersebut, hasilnya, dan pembahasan soal yang susah-susah yang saya lihat banyak siswa salah dalam mengerjakannya. So stay tune. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah saya tampilkan ya. Mungkin memang belum saya akan bocorkan secara detail nilainya. Saya sedikit saja ini. Jadi kemarin ujiannya sudah dilaksanakan oleh 128 siswa, alhamdulillah semuanya sudah ikut ya. Dan di sini menariknya ada 62 siswa yang tuntas dan ada 66 siswa yang tidak tuntas. Wah, berarti lebih banyak yang nggak tuntas nih ya berarti. But that's okay. Masih lumayan banyak walaupun ya masih di bawah rata-rata, di bawah setengahnya. Mudah-mudahan nanti yang belum tuntas nyusul ya karena memang tahun ini kelulusan KKM kita itu naik menjadi 75 dari sebelumnya yang 70. Jadi semuanya emang harus mengencangkan sabuk istilahnya ya. Lalu nilai terkecil itu 12. Wah, ini parah ini. Nilai terkecilnya 12. Sedangkan nilai tertinggi adalah 100. Wah, mantap nih. Ya lumayan jelek ya. Jaraknya 100 sama 12. Jadi yang nilainya di bawah ini harusnya jadi penyemangat nih. Karena ada yang bisa dapat 100 berarti sebenarnya soalnya gampang ya kan? Ya, jadi begitu. Lalu nilai rata-ratanya 68,81 masih harus ditingkatkan lagi ya anak-anak karena KKM kita 75. Di sini kalian bisa lihat ya di sebaran nilai. Sebaran nilai ini bisa kalian lihat. Nah, yang nilainya 100 kelas A ada 2, kelas B ada 2, kelas C belum ada dan kelas D 1 ada nih. Yang nilainya 90 sampai 99, kelas A ada 5, kelas B ada 5, kelas C ada 6, kelas D ada 4. Nilai di antara 80 sampai 89, kelas A 9, kelas B 5, kelas C 11, wah banyak nih. Kelas D 3. Dan bisa kalian lihat di sini ya anak-anak. Total 32 semua. Lengkap. Nah, ini adalah statistik secara singkat, secara simpelnya istilahnya seperti itu. Nah, sekarang I'm going to talk about the question that most of you missed. Yang banyak kalian lewatkan, banyak kalian salah dalam mengerjakannya. So, let's take a look at this one. Ya, sudah saya perbesar biar lebih jelas. Jadi ini saya sudah set, ini nomor soalnya dan ini jumlah benarnya. Dan kita mulai dari yang paling sedikit jumlah benarnya. It is number 6. Number 6. Number 6 itu cuma 29. There's only 29 dari 128. Berarti nah ini sudah saya buat rumusnya hanya 0,2%. Bukan 0,2%, 2% ya berarti hanya 22% jumlah siswa yang benar. Nomor 6. Apa sih nomor 6? Ya, kita lihat nih. Nomor 6. Oke. Saya perbesar aja. Nah, ini anak-anak this question is about arranging, mengurutkan kata acak. Memang ya ini cukup tricky. Saya buat notepad dulu ya. Oke. Kita coba susun bersama agar lebih jelas.
Memang terkadang soal seperti ini, soal mengurutkan kata acak ini memang harus teliti yang pertama, yang kedua harus, mau kalau terkadang harus sampai menulis per option-nya ditulis, lalu dibandingkan mana yang tepat. Nggak apa-apa, kita coba praktekkan. Yang A, pertama kan 2, berarti kelas huruf gede ya, huruf kecil aja. Kelas, lalu 5, please, 3, pay, 1, explanation, 4, to, 7, my, 6, tension. Lalu yang B, 2 kelas, 5 please, 3 pay, 6 attention, 4 to, lalu 7 my, 1 explanation. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi ABCD sudah saya buat urutannya sesuai dengan opsi. Nah, dari sini mungkin sekilas kita bisa menebak dari kalimat-kalimat yang sudah diurutkan berdasarkan opsi ini, kita bisa menebak bahwa kalimat ini menggunakan yang apa itu namanya? Ungkapan untuk meminta perhatian, ya enggak? Asking for attention. Ini ada di chapter 1 ya, Kak. Chapter 1 yang awal-awal. Asking for attention. Nah, di sini kita bisa dengan mudah mencari mana yang paling tepat antara ABCD ini. Coba lihat nih. Kelas, please pay explanation to my attention. Nggak nyambung ya. Kelas. Jadi kelas itu maksudnya gini. Kelas itu kita manggil anak-anak dalam satu kelas itu bisa pakai kelas. Kelas itu maksudnya ngomong sama semua anggota di kelas tersebut gitu. Jadi bukan berarti kok kelas ruangan kelas itu bukan, tapi maksudnya adalah ini merupakan suatu kata ganti orang gitu. Tapi kata ganti orang yang jamak itu kelas. Boleh itu nggak apa-apa. Jadi itu. Jadi ini manggil kelas kalau misal di bahasa Indonesia kan ya anak-anak gitu. Kelas, tolong perhatikan explanation, penjelasan to my attention. Nggak bisa, nggak nyambung. Tolong perhatikan penjelasan kepada perhatianku. Nggak nyambung. Yang B, kelas anak-anak, please tolong pay attention, perhatikan. Tolong perhatikan to my explanation, penjelasanku. Nah, ini yang paling tepat. Nah, gampang kan anak-anak? Kok banyak yang salah ya? Hanya 20-an yang benar. Yang C, attention class. Nah, ini mungkin hampir benar nih. Perhatian anak-anak, please to my explanation. Please to my pay. Nah, ini nggak nyambung sama sekali. My pay, ini nggak bisa ya. Nggak bisa my pay explanation. Pay itu kan memberikan. Kalau di sini maksudnya memberikan penjelasanku. Nggak bisa juga. Attention please. Nah, oke, masih benar. Tapi di sini lanjutannya salah nih. Pay class to my explanation. Ini juga tidak bisa. Jadi jawabannya the answer is B. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yang lebih banyak lagi ini yang benar, lumayan banyak ini 53 walaupun lagi-lagi tidak sampai setengahnya. Ada 53 siswa yang benar menjawab nomor 46. Let's take a look at numbers 46. Wah, Rossi nih. 46. Oke. Saya perbesar saja. So number 46, you have to complete the dialogue. Ya, jadi kalian harus melengkapi dialog ini with appropriate word, menggunakan kata yang paling tepat. Nah, saran saya berulang kali kalau kalian mengerjakan kalimat yang rumpang, entah dialog, entah kalimat, itu kalian fokuslah saja di setelah dan sebelum titik-titik. Nah, jadi kita nggak perlu fokus
dari awal tuh tidak harus. Kita cukup fokus di setelah dan sebelumnya. Baru kalau kurang jelas, kita fokus ke yang lain. Nah, di sini contohnya kan titik-titiknya di sini ya. Kita fokus aja di sini. Faris, nah berarti dia manggil orang kan, minta perhatian. Faris, gitu. Saya, titik-titik, you to study hard. Aku titik-titik kamu untuk belajar lebih keras. Don't be lazy. Don't be a lazy student. Jangan jadi murid yang malas. Nah, berarti ini kan ada di chapter 2 ya kalau nggak salah ya, yang mana membahas tentang obligation, kewajiban, prohibition, larangan, dan suggestion, saran. Nah, kita harus bisa membedakan kira-kira ini merupakan apa. Nah, makanya di sini ya, pilihannya adalah invite, prohibit, support, suggest. Invite. Invite itu artinya mengundang, prohibit artinya melarang, support itu menyupport, mendukung, suggest menyarankan. Nah, ini kan gampang sekali ya. Mungkin kalian ada terkecohnya di C ini. Support mungkin ya. Support itu kan mendukung. Memang apa namanya? Mendukung mungkin bisa agak nyerempet ya, tetapi kalimat support itu tidak hanya sekedar ngomong saja, "Aku mendukungmu." Enggak, tapi support itu lebih ke ada aksinya, misalnya membantu belajar misalnya, atau mungkin membantu menyiapkan kebutuhan belajar dan lain-lain. Jadi tidak hanya sekedar, "Yuk aku mendukungmu," udah gitu aja. Enggak, support itu more than you say that you support him. Jadi kalian lebih dari ngomong. Support itu seperti itu. Intinya ada aksi, sekecil apapun aksinya. Nah, sedangkan suggest ini memang sekedar ya, baru sekedar berbicara. Kalau suggest itu hanya menyarankan. Jadi aku sarankan kamu belajar dengan keras, jangan jadi siswa yang malas gitu. Jadi saya baru sekedar saran. Dan yang namanya saran itu kalau nggak dikerjakan boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi apa? Rugi, ya kan? Kalau misalnya nggak belajar keras, kira-kira boleh nggak? Ya boleh aja, terserah. Tapi apa? Rugi. Siapa yang menanggung kerugian? Ya orang itu sendiri, gitu ya. Jadi tetap saran itu sebaiknya dilaksanakan karena kita sendiri yang akan mendapatkan keuntungannya. That's it. Ya walaupun tetap saja dilihat sarannya bagaimana ya. Jadi itu anak-anak, ini gampang sekali loh ini, kok masih banyak yang salah. Lalu selanjutnya ada 63 siswa yang benar di nomor 7. Oke, let's take a look at number 7. Ya, kita ke nomor 7. Oke, number 7. Iya. Nah, di sini di sini pertanyaannya adalah Burhan said, "I'm not following you." It means that Burhan does not titik titik bla bla bla. Nah, di sini ada sebuah dialog yang mana kita harus mengartikan yang bergaris bawah ini. I'm not following you. Sebenarnya ini tidak harus baca dialognya pun kalian bisa menjawabnya ya. Karena ini pasti kalian sudah diajarkan di awal-awal di chapter 1 ini di bagian checking understanding, mengecek pemahaman dan juga memberikan respon terkait dengan pemahaman. Ketika kita sedang berbicara dengan seseorang dan orang yang kita ajak bicara itu berbicara dan mengatakan I'm not following you. Apa artinya? Jangan pakai Google Translate karena nggak nyambung kadang-kadang. Following itu kan mengikuti, aku tidak mengikutimu. Maksudnya opo gitu ya kan? Nah, di sini kalian kalau misalnya tidak tahu maksud dari kalimat ini bisa melihat kalimat sebelum dan setelahnya. Coba lihat sebelumnya. Sebelumnya kan di sini our schedule today is visiting the museum before we go to the park.
Jadwal kita hari ini adalah mengunjungi museum sebelum kita pergi ke taman. Are you following me? Nah, nanyain kan udah ada following nih. Berarti kan kalau ini kan menanyakan sesuatu. Oke, kalau kalian nggak tahu artinya following me, coba kita skip dulu. Intinya nanya gitu ya kan. Lalu dijawab temannya, sorry, I'm not following you. Enggak following you. Mungkin kalian bingung lagi, apa maksudnya? Nah, coba lihat di kalimat setelahnya. Inilah kata kuncinya. Oke, listen to me again. Dengarkan aku lagi. Nah, berarti following itu kan terkait dengan pemahaman. Berarti kita bisa simpulkan kok bisa sampai sampai bisa-bisanya dengarkan aku lagi. Berarti kan paham apa enggak kira-kira kalau suruh dengerin lagi? Nggak paham kan berarti? Berarti si Burhan ini nggak paham. Makanya disuruh mendengarkan lagi sama si Anto. Berarti kalimat "Are you following me?" ini menanyakan pemahaman. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi are you following me kalau di bahasa Indonesia kan, kamu paham nggak? Lalu si Burhan ini jawabannya, "I'm not following you." Aku nggak paham nih. Gitu. So the answer is, nah kalau misalnya A, jadi kan ini ya dari kata does not ini ya jangan sampai lupa, makanya ini udah saya cetak tebal biar kalian lihat, biar kalian nggak kelewatan. Does not, tidak understand, tidak paham what Anton means. Ya wis, langsung kelihatan ya jawabannya ya. Jawabannya A berarti. Kalau B, does not, tidak want to go, tidak ingin pergi. Enggak ada yang ngomongin itu. Does not visit the museum, tidak mengunjungi museum juga enggak. Does not have schedule, enggak punya jadwal juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang di blok. Nah, jawabannya adalah yang A. Gampang sekali. So easy. Okay, next. Number 37. Ada 60 lah ya, sama ini. 63 siswa yang benar. 37. Okay, 37. Where is 37? Okay, this one. Jadi lagi-lagi kita disuruh melengkapi dialog rumpang. Dan ini kan gampang sekali ya ini. Ini masih mending loh anak-anak. Soal-soalnya saya ambilkan yang pendek-pendek. Kalau kalian sudah menginjak semester 2 besok, ini enggak kayak gini ini paling cuma beberapa soal, nanti banyak sekali soal-soal yang panjang, paragraf-paragraf, bahkan bisa sampai 3 paragraf. Kadang-kadang sampai 4 paragraf, 1 halaman penuh itu teks. Jadi ini masih gampang sekali. Masih levelnya noob ya, masih noob. Nah, 37 ini pertanyaannya adalah the appropriate expression. Nah, kita suruh melengkapi ya. Lagi-lagi saya sarankan lihat sebelum dan setelahnya titik-titik. Lihat nih. I'm trying to set these flyers on this tree. Aku mencoba to set, memasang these flyers. Flyer itu kayak apa itu namanya? Selebaran itu loh. Selebaran on this tree. Di pohon ini. Titik lalu jawab it is against the school's rules. It is against, berlawanan the school's rules, dengan peraturan sekolah, alias bertolak belakang dengan peraturan sekolah, alias melanggar peraturan sekolah. Nah, berarti kalau ini melanggar peraturan sekolah, boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Berarti jawabannya yang mana yang tidak boleh? Yang A, it won't hurt the tree. Itu tidak akan, won't itu dari singkatan dari will not. Itu tidak akan hurt, melukai pohon, nggak nyambung. You should not nail them here. Kamu tidak boleh, should not nail. Nail itu memaku. Them here. Gimana kira-kira? Bener apa enggak? Coba lihat yang C. The flyer must not be made. Selebaran itu tidak boleh dibuat. Enggak juga sih. I should not report you to the teacher. I shouldn't. Jadi aku tidak boleh melaporkan kamu ke guru. Enggak juga. Jadi jawabannya yang B. Kamu nggak boleh memaku mereka di sini. Karena apa?
itu bisa merusak pohon, menyakiti pohon. Ya, anak-anak ya. Ya kan jadi gampang banget. Ini jawabannya yang B. Kata kuncinya adalah nail. Kan pohon masang selebaran di pohon itu kan dipaku ya mayoritas. Ya bisa sih ditali tapi bisa gampang lepas. Okay, so the answer is B. Now let's move to the number 36. 39. Ada 64 siswa yang benar. Ya sudah setengahnya ya. 39. Okay. Nah, ini saya perkecil saja. Jadi ada dua pertanyaan yang menanyakan terkait dengan satu dialog. Di sini langsung saja kita pertanyaannya adalah why should Nendra not touch the object? Kenapa Nendra tidak boleh menyentuh objek? Kita lihat dulu nih, Nendra mana dia yang tidak boleh menyentuh objek? Tuh, ini ada langsung ada kelihatan kata don't touch the object. It's fragile. Jangan menyentuh objek tersebut. It is fragile. Fragile itu apa sih? Mungkin kalian kalau misalnya cukup perhatian ya, di kardus biasanya kadang-kadang ada tulisan fragile. Fragile tulisannya ya. Biasanya dilengkapi dengan gambar gelas yang retak. Berarti apa maksudnya? Mudah rusak. Nah, kalau mudah rusak berarti kita bisa langsung menebak jawabannya apa. Gampang langsung kelihatan ini anak-anak. Jawabannya adalah yang langsung. Apa breakable? Dari kata break, rusak. Able, bisa. Breakable, mudah rusak. Loh Pak kok nggak bisa rusak aja? Ya kalau misalnya bisa rusak sama mudah rusak itu kan sama aja ya, mirip-mirip. Cuma kalau di bahasa kita lebih tepatnya mudah rusak, gitu. Karena kalau bisa rusak ya semua benda bisa rusak. Apa yang nggak bisa rusak ya kan? Batu aja bisa rusak, kena air lama-lama bisa apa namanya, bisa pecah. Maksudnya apa? Mudah rusak, gitu. Kalau misalnya B, it is historical, bersejarah. Enggak juga, karena di sini mungkin memang benar ini benar-benar bersejarah, tapi alasan tidak boleh disentuhnya adalah karena fragile, mudah rusak. Valuable, bernilai, itu juga enggak. Expensive, mahal. Ya mungkin benar tapi tidak sesuai konteks. Karena kalau kalian mengerjakan soal pilihan ganda, carilah jawaban yang paling tepat. Jadi mungkin yang B dan C ini benar. Bahkan B, C, D ini mungkin benar ya kan. Historical benar itu benda bersejarah. Valuable benar itu benda bernilai. Expensive benar mungkin benda bersejarah itu mahal ya kan. Tetapi yang paling tepat adalah yang breakable. Kenapa? Di sini jelas-jelas disebutkan alasannya kenapa tidak boleh dipegang. That's it. Understand everyone? Yep. Now let's move to number 26. Terakhir ya ini, karena kalau saya bahas semua pasti terlalu lama durasi video saya. Mungkin kalian juga jadi nggak konsentrasi takutnya nanti. Oke, terakhir, number 29. Kalau misalnya masih ada yang tidak paham, misalnya kok kalian bener-bener, wah ini soal ini kok bener-bener nggak paham nih, gimana jawabannya, udah cari-cari dimanapun nggak ketemu. Kalian boleh nanti WA saya, ya. Nanti mungkin suatu saat saya sampaikan juga di lewat Classroom jawabannya. Number 29. From the dialogue we know that, nah kalau ada pertanyaan seperti ini, from the dialogue we know that, kalian harus mencari opsi A, B, C, D ini yang sesuai dengan dialog. Jadi kalau saya menyarankan biasanya kalau soal seperti ini, kita cek saja satu persatu. A, dicek sama dialog yang benar atau tidak. B, jadi kita tidak harus membaca dialognya terlebih dahulu. Jadi mau menghabiskan waktu kalau kita membaca dialog dulu, baru menjawab pertanyaan ini. Habis nanti waktunya, capek. Jadi saran saya, kita cocokkan dulu antara A, B, C, D ini dengan dialog. Contoh yang A. Sandy fails to achieve the next round. Sandy gagal
mencapai ronde selanjutnya. Kita cari nih, Sandi. Kita cari kata round. Ada nggak? Sandi, I saw your performance. Nggak ada. What do you think? Tanya pendapat, your voice. Nah, ini ada round nih. Congratulations on your progress to the next round. Congratulations itu artinya selamat di progresmu, di selamat perkembanganmu di ronde selanjutnya. Berarti dia apa? Sudah lanjut ke ronde selanjutnya, berarti bukan gagal. Maka ini kita coret. Nah. Yang B, Niken will watch Sandy's performance. Niken akan melihat, menonton performance Sandy, pertunjukan Sandy. Ada ndak ini watch, kata watch, atau mungkin kita lanjutkan aja. Thank you, but I have to practice more because the other contestants are so talented. Ini juga enggak ya, ini kan baru ngomongin kalau aku harus berlatih lebih. Lalu di sini I believe you will be, aku percaya kamu akan menjadi pemenang dari kontes tersebut and become a famous singer. Akan menjadi penyanyi yang terkenal. I hope so. I will perform my best. Di sini nggak ada kata-kata aku akan nonton performmu ya. Memang di sini ada nih. I saw your performance on television yesterday. Yesterday. Berarti kemarin. Padahal di sini will, akan. Yang namanya akan itu berarti yang akan datang. Berarti yang ini juga salah. Gitu ya. Karena nontonnya kemarin bukan besok. Lalu yang C, Niken asked Sandy to attend a competition. Niken meminta Sandy untuk menghadiri kompetisinya. Di sini ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada kata-kata attend di sini. Mana? Nggak ada. Nggak sama sekali nggak membicarakan kata attend. Lalu yang D, Sandy needs to practice more for his competition. Sandy membutuhkan pelatihan yang lebih untuk lombanya itu. Jelas ya, ini baru saja saya bahas tadi. But I have to practice more. Nah, di sini. Jadi inilah kata kuncinya. So the answer is D. Jadi kalian tinggal mencocokkan saja A, B, C, D ini di teks. Kalau ada, berarti itulah jawabannya. Oke? So that's all for today. Silahkan lanjutkan setelah ini mengerjakan soal PTS-nya lagi. Bagi yang nilainya di bawah KKM berarti itu remedi, bagi yang di atas KKM berarti pengayaan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.